Selamat datang di program Merangkai Nilai Kehidupan. Program ini didanai oleh donasi saudara kepada Pijar TV yang memampukan pelayanan nirlaba kami ini menyiarkan kabar kasih Kristus ke seluruh pelosok Indonesia. Kami mengemas dan memproduksi program ini sebagai respon dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pemirsa Pijar TV terkait topik-topik yang spesifik seputar iman Kristen. Bagi saudara yang ingin belajar lebih dalam lagi dan ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait pembahasan di program ini, saudara bisa mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor yang tertera di layar kaca. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. Selamat menyaksikan. Shalom pemirsa Pijar TV yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam program Merangkai Nilai Kehidupan. Seperti biasa kita akan kembali membahas topik-topik yang menarik yang tentunya harapan saya dapat memberkati saudara sekalian. Nah, pada kesempatan ini topik pembahasan kita adalah berada dalam kehendaknya. Kita tahu semua bahwa banyak orang Kristen tahu dan mengerti kehendak Tuhan, namun mereka tidak berada di dalamnya. Mungkin mereka rajin ke gereja, rajin pelayanan, rajin persekutuan, rajin memberi persembahan, bahkan rajin membaca firman. Namun ternyata sebenarnya mereka sedang tidak berada di dalam kehendaknya. Mari kita pertanyakan kepada diri kita juga, apakah kehidupan saya sudah berada di dalam kehendak Tuhan? Jangan-jangan selama ini hidup kita ini berada di luar kehendak Tuhan. Nah, sekarang permasalahannya apa yang dimaksud dengan kita berada di dalam kehendaknya. Dan bagaimana agar kita selalu berada di dalam kehendaknya. Nah, kedua topik inilah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Adapun bacaan firman Tuhan akan terambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai ayat 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Kemudian jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, sebelum kita membahas tema kali ini, ya, kita coba lihat dulu latar belakang dari cerita atau perikop yang barusan kita baca ini.
ada sebuah pertanyaan yang sangat bagus dan sangat menarik dari ahli Taurat kepada Yesus. Dan pertanyaan ini seyogianya merupakan pertanyaan kita semua di zaman ini juga. Nah, pertanyaannya adalah, kita bisa lihat di ayat 25. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Kalau kita perhatikan pertanyaan tersebut, ditujukan kepada orang yang sangat tepat sekali. Siapakah itu? Tuhan. Yang pada konteks ini sudah menjelma menjadi manusia yang bernama Yesus. Karena hanya melalui dialah kita akan mendapat jawaban yang sangat tepat dan akurat dalam menjawab pertanyaan tersebut. Karena satu-satunya jalan untuk mendapatkan hidup yang kekal hanya melalui Yesus. Namun sangat disayangkan bahwa pertanyaan tersebut didasari oleh motivasi yang salah, bahkan niat yang jahat. Coba kita baca di dalam ayat 25. Di sana dikatakan, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi motivasi pertanyaan tersebut adalah untuk mencobai Yesus. Dan bukan mau belajar bagaimana memperoleh hidup yang kekal dari Yesus. Padahal Yesus adalah satu-satunya jalan menuju hidup yang kekal. Jadi ketika dia bertanya, sebetulnya dia sedang bertanya kepada orang yang paling tepat. Karena apa? Karena satu-satunya orang yang mengetahui jawabannya hanya Yesus. Karena melalui dialah satu-satunya jalan menuju hidup yang kekal. Tidak ada satupun orang di muka bumi ini yang dapat membawa kita kepada hidup yang kekal kalau bukan melalui Yesus. Itu motivasi pertama. Hanya untuk mencobai. Nah, motivasi kedua dari ahli Taurat, dia bertanya untuk menjatuhkan reputasi Yesus sebagai guru di tengah-tengah orang yang mengikuti ajarannya. Jadi kalau dijawab ataupun tidak dijawab, si ahli Taurat itu ingin menjatuhkan Yesus, atau dengan kata lain, ingin menjebak pengajaran Yesus bahwa ajarannya adalah ajaran yang sesat. Tentunya dalam konteks tidak sesuai dengan ajaran Musa, seperti yang selama ini mereka pahami secara turun-temurun. Dijawab salah, tidak dijawab juga, malah tambah salah. Kita bisa lihat bahwa pertanyaan bagus ini telah kehilangan makna baiknya saat diajukan dengan niat buruk, bahkan sangat jahat. Coba sekarang kita pelajari bagaimana Yesus menjawab pertanyaan tersebut. Hal pertama yang kita harus ketahui bahwa Yesus tahu nggak kalau dia sedang dicobai? Tahu. Kita sudah baca di ayat 25. Coba kita perhatikan bahwa Yesus menjawab pertanyaan tersebut dengan pertanyaan lagi. Kalau kita lihat di ayat 26, jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Perhatikan bahwa pertanyaan tersebut tentang hukum Taurat yang ditanyakan kepada ahli Taurat. Yesus ingin mengarahkan pemikiran si ahli Taurat ini dari hukum Taurat kepada hukum ilahi. Apa artinya? Tuhan Yesus sedang berkata kepada ahli Taurat bahwa mereka hanya tahu teori hukum Taurat, tetapi mereka tidak tahu bagaimana mewujud nyatakan hukum tersebut dalam kehidupan mereka. Tuhan mau mengubah cara berpikir mereka tentang hukum Taurat, di mana bagi Allah yang penting adalah melakukan hukum tersebut daripada hanya sekedar sebagai pengetahuan saja. Kita bisa lihat apa yang dikatakan di ayat 28. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Makna dari jawaban Yesus tersebut menyimpulkan kalau mereka selama ini tidak pernah melakukannya. Dari ayat 28 ini kita dapat simpulkan bahwa ahli-ahli Taurat hanya ahli dalam teori dan bukan ahli dalam melakukan hukum tersebut. Coba kita lihat apa jawab si ahli Taurat selanjutnya. Dia menjawab, kan tadi Tuhan Yesus, apa yang tertulis dalam hukum Taurat?
Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi hukum ilahi berbicara tentang menjadi pelaku firman dan bukan hanya sebagai pendengar saja. Nah, kita lihat ayat selanjutnya di mana si ahli Taurat tidak mau kalah dengan jawaban Yesus. Untuk membenarkan dirinya, dia bertanya lagi kepada Yesus. Ada di ayat 29. Pertanyaannya adalah, dan siapakah sesamaku manusia? Tuhan Yesus mengetahui kebusukan hati mereka. Mereka mau membenarkan diri di hadapan Yesus bahwa mereka sudah melakukannya. Nah, dari pertanyaan ini kita bisa lihat bahwa ada perbedaan definisi tentang sesama manusia antara ahli Taurat dan Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa orang Yahudi pada zaman itu ya, mereka menganggap sesama manusia adalah orang-orang yang sebangsa dan seagama. Jadi harus orang Yahudi dan beragama Yahudi. Sedangkan orang-orang non-Yahudi bagi mereka adalah orang-orang kafir. Atau dalam kata lain bahwa ahli Taurat ini ingin menyampaikan kepada Yesus bahwa mereka sebetulnya sudah melakukan perintah Musa tersebut. Kan sesama manusia. Sesama manusia siapa? Sesama orang Yahudi. Namun sayang, Tuhan Yesus membuat mereka terpojok dengan jawaban siapakah sesama manusia itu. Tuhan Yesus dalam menjawab pertanyaan itu menjelaskan dengan menggunakan perumpamaan. Di dalam perumpamaannya disebutkan ada 3 golongan orang. Yaitu golongan imam, golongan Lewi, dan golongan Samaria. Pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus membandingkan ketiga golongan tersebut? Golongan imam dan golongan orang Lewi melambangkan golongan terhormat di kalangan orang-orang Yahudi pada saat itu. Sedangkan orang Samaria menggambarkan golongan orang yang sangat terhina dan dibenci oleh orang-orang Yahudi. Jadi Tuhan Yesus menggambarkan perbandingan golongan atau strata manusia yang sangat kontras sekali dalam tatanan sosial orang Yahudi. Dan ternyata yang memberi pertolongan kepada orang yang terluka itu bukan golongan imam dan juga bukan Lewi, tapi orang Samaria. Yaitu golongan orang yang sangat dimarginalkan oleh orang-orang Yahudi. Itulah definisi sesama manusia yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, bukan orang-orang yang sebangsa dan seagama. Yesus mau menunjukkan bahwa apa yang orang-orang Yahudi lakukan di dalam kehidupan keagamaan mereka, seperti sabat, puasa, berdoa, dan lain-lain, itu sebetulnya memiliki satu level yang sama dengan ketika dia menolong orang lain, ketika dia peduli dengan orang lain. Sama itu levelnya harusnya. Jawaban atas pertanyaan ahli Taurat mengenai siapa yang disebut dengan sesama manusia, lihat, ditutup dengan tegas oleh pernyataan Yesus di akhir cerita. Kalau kita baca di ayat 36 dan 37. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kemudian Yesus mengatakan apa? Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Di dalam beberapa cerita Alkitab dijelaskan bahwa orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang Samaria. Memang ini ada sejarahnya, permusuhan antara orang Yahudi dan orang Samaria. Tapi saya tidak akan jelaskan sejarahnya karena cukup panjang. Tapi kita harus mengetahui bahwa orang Yahudi itu sangat membenci orang-orang Samaria. Demikian juga sebaliknya. Nah, jadi perikop ini menjelaskan kepada kita bahwa ahli Taurat tersebut adalah orang yang mengetahui kehendak Allah, tapi mereka tidak berada di dalam kehendak tersebut. Bagi Allah bukanlah orang yang tahu tentang firman, tapi yang melakukannya itu yang lebih penting bagi Allah. Coba kita baca di Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Mari kita bertanya kepada diri kita, apakah firman yang selama ini kita dengar, kita baca, itu semua merubah hidup kita atau tidak?
Jangan sampai firman hanya sebagai pengetahuan dan bukan menjadi way of life atau perilaku dalam kehidupan kita. Apakah hidup kita mengalami perubahan setelah membaca firman? Rajin komsel, rajin pelayanan, rajin memberikan persembahan, dan lain-lain? Coba kita renungkan. Kalau kita lihat di dalam Matius 19 ayat 16-22, ini juga ada sebuah cerita yang sama dan mirip dengan cerita ahli Taurat tadi, di mana ada satu pertanyaan yang sama di dalam perikop ini. Kalau kita baca Matius 19 ayat 16-22. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semua itu setelah aku turuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Dari bacaan tersebut ada satu pertanyaan yang sama, ya, yang ditanyakan kepada Yesus, yaitu apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Perbedaannya dengan kasus tadi ahli Taurat, itu motivasinya, di mana motivasi dari pertanyaan si orang muda ini cukup baik. Motivasinya ingin mengetahui apa yang bisa membuat dia memperoleh hidup yang kekal. Orang tersebut tahu akan kehendak Tuhan, tapi dia tidak berada di dalam kehendak tersebut. Perhatikan fokus dari orang tersebut, di mana dia masih terikat dengan hal-hal yang bernilai sementara. Padahal Yesus sedang menawarkan satu hal yang bersifat kekekalan. Nah, di zaman yang serba canggih dan modern ini, di mana segala sesuatu yang kita inginkan atau manusia inginkan dapat diciptakan. Kita diingatkan melalui firman ini bahwa kita jangan sampai gafok alias gagal fokus di dalam menjalani kehidupan ini. Perhatikan fokus orang muda yang ingin masuk ke dalam kerajaan surga. Ketika dia diminta oleh Tuhan untuk meninggalkan hartanya, sedihlah hatinya. Kenapa? Karena dia masih berfokus pada hal-hal yang bernilai sementara. Jadi dapat kita definisikan sebetulnya apa yang dimaksud dengan berada dalam kehendaknya. Jadi berada dalam kehendaknya ketika seluruh hidup kita difokuskan pada kehendak Kristus dan terwujud nyatakan dalam perilaku kita sehari-hari. Berada dalam kehendaknya ketika kita tidak terikat lagi pada hal duniawi yang bersifat sementara. Dan berada dalam kehendaknya itu ketika hal-hal duniawi yang bersifat sementara kita ubah menjadi nilai kekekalan. Jadi jelas bagi kita semua apa yang dimaksud dengan berada dalam kehendaknya. Nah, sekarang kita masuk dalam poin kedua, tentang bagaimana supaya kita selalu berada di dalam kehendaknya. Coba kita lihat lagi ayat 27. Ya, dikatakan demikian. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ayat ini menjelaskan bahwa di dalam kita melakukan kasih kepada sesama manusia, ya, itu terlebih dahulu kita harus mengasihi Tuhan. Tanpa mengasihi Tuhan terlebih dahulu, kita akan melakukan sebuah kebaikan yang sia-sia. Melalui kasih kepada Tuhan, kita akan memiliki motivasi yang benar di hadapannya. Jadi untuk selalu berada dalam kehendaknya, yang pertama adalah kita harus mengasihi Allah terlebih dahulu, dan sebagai akibatnya
kita akan dimampukan untuk mengasihi sesama manusia. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita dapat mengasihi Allah? Coba kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 5, 9, dan 10. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Ayat 10, jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Jadi untuk kita dapat mengasihi Allah, satu-satunya cara hanya terus melekat pada pokok anggur, yaitu Kristus Yesus. Perbuatan baik yang kita lakukan haruslah merupakan akibat dari kasih kita kepada Allah. Sehingga motivasi kita berbuat baik itu berkenan di hadapannya. Orang yang mengalami kasih Allah akan secara otomatis akan memiliki kasih kepada sesama manusia. Itu pasti. Ia tidak mungkin menutup hatinya untuk tidak berbuat baik kepada sesama manusia. Permasalahannya adalah bagaimana kita mengasihi Allah kalau kita tidak mengenalnya? Dan bagaimana kita mengenal Allah kalau kita tidak mau meluangkan waktu untuk mengenalnya? Bagaimana kita mau meluangkan waktu untuk mengenalnya kalau kita selalu gafok, gagal fokus di dalam kehidupan ini, fokus pada nilai-nilai sementara dan bukan pada nilai-nilai kekekalan? Nah, itulah yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimana supaya kita selalu berada dalam kehendak-Nya? Yaitu kita harus setia dalam melakukan firman yang telah kita dengar. Firman yang kita baca. Jadi jangan hanya tahu teori, tapi nggak tahu prakteknya. Ketika kita mendengar firman, ketika kita membaca firman, berusahalah pada hari itu kita melakukannya dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Dan hal yang ketiga adalah kita harus tetap fokuskan hidup kita kepada kehendak Kristus dan bukan lagi kepada kehendak kedagingan kita. Atau jangan gafok, jangan gagal fokus. Fokuskanlah hidup ini untuk kita selalu berada di dalam kehendak-Nya. Fokuskan kepada nilai-nilai kekekalan dan bukan pada nilai-nilai sementara. Fokuskan hidup ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Pemirsa Pijar TV yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan ini. Kiranya pemahaman kita tentang berada dalam kehendak-Nya membuat kita semakin mengerti bahwa Tuhan menginginkan kita menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya sebagai pendengar saja. Firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Tapi firman itu bukan hanya menjadi terang bagi kita, tapi juga harus menjadi terang bagi orang lain. Caranya bagaimana? Biarlah firman itu terwujud nyatakan dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita bukan kita lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Jadi marilah kita menjadi terang. Bukan hanya untuk kita, tetapi biar terang yang ada dalam kita bisa dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Nantikan pembahasan topik-topik yang menarik lainnya dalam program Merangkai Nilai Kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Salam terang bagi Indonesia. Terima kasih saudara telah menyaksikan program Merangkai Nilai Kehidupan. Kiranya program ini dapat membantu kita semua bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Bagi saudara yang ingin bertanya atau didoakan, silahkan kirim SMS dan WhatsApp ke nomor yang tertera di layar. Tim Pijar TV rindu melayani saudara. Dan bagi saudara yang rindu untuk berpartisipasi dalam pengabaran Injil melalui siaran televisi Pijar TV ini, saudara bisa mengirimkan donasi saudara ke nomor rekening BCA 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Mari bersama kita menyebarkan kebenaran firman hingga ke seluruh pelosok negeri.
Salam terang bagi Indonesia.